Selamat bergabung kami ucapkan bagi saudara yang hari ini bergabung di ibadah online GPPK Shekinah Batam. Sepanjang minggu banyak berkat yang kita sudah terima. Kita bersyukur tentunya di setiap saat. Kita terus bersyukur kepada Tuhan dan kita terus beribadah kepada Tuhan. Dia Tuhan yang peduli kepada kita. Dia Tuhan yang betul-betul mengasihi kita dan Dia punya rencana-rencana yang indah atas hidup kita. Hari ini jangan ragu lagi. Katakan, di dalam nama Yesus aku kuat, karena Dia yang telah mati bagiku mengorbankan segala-galanya, supaya yang lemah dapat berkata, ku kuat. Puji Tuhan, mari saudaraku bergabung bersama kami, nikmati hadirat Tuhan, rasakan jamahan Tuhan dalam kehidupan saudara, dan mari kita mau katakan buat Tuhan, terima kasih Tuhan, aku ada sampai hari ini, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidupku. Mari kita bersyukur saudara. Terima kasih ya Tuhan, mensyukuri segala kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan, mensyukuri segala bukti-bukti penyertaan Tuhan yang begitu sempurna atas hidup kami, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan terima kasih kalau hari ini kami mau nikmati ibadah, kami percaya Tuhan ada kuasa lewat firman-Mu yang akan mengubahkan seluruh kehidupan kami, apapun kondisi dan keadaan kami, apapun yang sedang kami tanggung hari-hari ini Tuhan, Engkau izinkan semua itu Tuhan. Kami percaya kami juga diberikan kekuatan, kemampuan, kecakapan untuk menanggung segala-galanya. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan syukur Tuhan memberkati setiap orang yang bergabung di ibadah online pagi ini, sehingga bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi benar-benar pilihan Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih setiap orang untuk datang kepadamu, menarik jiwa-jiwa untuk menerima berkat yang luar biasa di dalam firman-Mu pagi ini. Terima kasih, segala pujian, hormat dan syukur kami hanya kami naikkan bagi nama Yesus. Di atas segala nama, di atas segala kuasa apapun, Engkau yang terbesar, termulia Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan di tempat ini. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, dalam puji syukur. Segala puji syukur
luar biasa. Karena kami percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatan dan mazmur kami, Kau gunung batu dan keselamatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setiamu tidak pernah pergi dari kami. Kami terus bersyukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami yang luar biasa, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kau sungguh ajaib bagi kami. Engkau Bapa kami yang luar biasa. Terima kasih buat Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami berterima kasih buat-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Engkau Bapa kami yang mulia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami tidak setia, Kau Bapa yang setia, kami percaya. Kau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu, buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau lebih dari segalanya dalam hidup kami. Kau Bapa kami yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih dari segalanya kami butuh Engkau Tuhan. Lebih dari harta apapun di dunia ini Tuhan, Engkau lebih dari segalanya dalam hidup kami. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
dapat kami tanggung di dalam-Mu Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik di dalam kebenaran. Tuhan, kami mengasihi firman-Mu. Tuhan, kami menghormati firman-Mu. Kami mau firman-Mu menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam hidup kami, sehingga cara kami berpikir, cara kami merasa, cara kami kemudian mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini, semuanya itu selaras dengan kebenaran firman. Tuhan, bicara bagi kami hari ini. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Izinkan saya membagikan firman Tuhan dengan judul Cakap Menanggung Segala Perkara. Dalam hidup kita, semua kita punya sesuatu untuk ditanggung. Tanggungan-tanggungan itu berasal dari tanggung jawab di dalam kehidupan ini. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya sesuatu untuk ditanggung. Kita butuh kekuatan, kita butuh kemampuan. Karena seringkali tanggungan-tanggungan ini tidak bisa kita hindari. Kita harus hadapi, kita harus ambil. Tanggungan-tanggungan ini bisa berasal dari tanggung jawab. Kita semua punya tanggung jawab, bukan? Sebagai orang tua kita punya tanggung jawab. Sebagai anak bahkan, anak punya tanggung jawab. Sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pengusaha, apapun posisi hidup kita, kita punya tanggung jawab. Dan seringkali tanggung jawab itu pun memunculkan tanggungan-tanggungan persoalan, memunculkan masalah-masalah kehidupan. Dan itu semua nggak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Kuncinya kita harus menerima kekuatan, kita harus punya kemampuan untuk menanggung itu semua. Dan kabar baiknya, saya mampu, saudara mampu untuk menanggung segala sesuatu. Kabar baiknya dari firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 13, saya baca buat saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulangi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kepada saudara semua ada kekuatan untuk menanggung segala perkara. Saudara, saya mau bagikan dengan cepat saja dua hal. Mengapa saya, mengapa Anda, mengapa kita semua cakap, mampu menanggung segala perkara. Kebenaran yang pertama adalah dari ayat yang baru saja saya baca buat saudara. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara artinya tidak ada
perkara yang tidak bisa kita tanggung. Kenapa kita bisa menanggungnya? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Menerima kekuatan di dalam Dia. Katakan sama-sama dengan saya, di dalam Dia. Waktu saudara terima Tuhan Yesus, Yesus bukan cuma tinggal di dalam saudara, tapi saudara tinggal di dalam Dia. Artinya apa? Saudara tidak mungkin menanggung sesuatu yang tidak lebih dulu ditanggung olehnya. Apapun yang kita tanggung sebenarnya, Yesus lebih dulu menanggungnya. Saudara ingat waktu Daud mengalahkan Goliat? Bagian Daud hanya mengumban batu. Mengumban batu. Tapi kita semua setuju pasti, yang menewaskan Goliat itu bukan Daud, tetapi Tuhan. Daud mengerjakan bagian yang kecil saja, tetapi bagian besarnya, menewaskan, menumbangkan Goliat, itu bagian Tuhan. Waktu Yosua memimpin orang Israel untuk mengelilingi tembok Yeriko 7 kali, Yosua dan pasukannya itu hanya mengerjakan bagian kecil saja. Karena kemudian yang merubuhkan tembok itu bukan suara sangkakala, bukan suara nafir yang dia trompetkan, bukan. Tetapi Tuhan yang meruntuhkan tembok Yeriko. Artinya apa? Tuhan menanggung bagian besarnya. Kita mengambil bagian yang kecilnya saja. Saudara, dalam hidup kita semua tanpa kita sadari, waktu kita di dalam Dia, apapun yang masuk ke dalam hidup kita, itu lebih dulu harus melewati Tuhan. Kalau saudara ada di dalam sebuah rumah, sebelum sesuatu bisa masuk, maka sesuatu itu harus masuk dulu di rumah itu. Kalau saudara ada di dalam Tuhan, apapun yang saudara tanggung, sebenarnya sudah Tuhan tanggung lebih dulu. Bukankah itu yang Dia katakan di atas kayu salib? Bukankah penderitaan kita yang ditanggungnya? Bukankah sakit penyakit kita yang ditanggungnya? Bukankah beban-beban hidup kita yang ditanggungnya? Paulus waktu mengatakan ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia menyadari betul, di dalam pelayanannya, di dalam semua penderitaan dan penganiayaan yang harus dia alami, dia mengalami sebenarnya bahwa Tuhan menanggungnya lebih dulu. Rasanya tidak sebanding semua penderitaan yang harus dia alami dibandingkan apa yang Yesus tanggung di atas kayu salib bagi dirinya. Keselamatan kekal sudah menjadi bagian yang diberikan bagi Paulus, sehingga segala penderitaan itu rasanya bukan bagian yang paling besar. Kalau saudara punya persoalan, kalau saudara punya sesuatu untuk ditanggung, hari ini terima kebenaran ini, bahwa saudara hanya menanggung bagian kecilnya saja. Sebagai seorang pahlawan perang, Daud pernah berkata, Tuhan mengajar tanganku untuk berperang, sehingga tanganku punya kemampuan untuk membidik musuh dengan panah-panah. Tapi di saat yang bersamaan, Daud ngerti betul kemenangan-kemenangan itu bukan semata-mata berdasarkan kemampuan. Itu hanya bagian kecil saja. Bagian besar kemenangan-kemenangan di dalam setiap pertempurannya adalah Tuhan. Bukankah itu yang dikatakannya kepada Goliat? Engkau mendatangiku dengan lembing, dengan tombak, dengan perisai, tetapi aku mendatangimu dengan nama Tuhan. Karena yang menanggung perkara di dalam kehidupan Daud itu bukan Daud, tapi yang menanggung perkara dalam hidup kita yang banyak dan paling besar itu sesungguhnya. Kalau ada tersisa untuk kita tanggung, itu bagian yang bisa saudara tanggung. Kenapa? Bagian yang saudara tidak bisa tanggung itu sudah ditanggung oleh Tuhan. Begitulah fakta, begitulah kebenaran rohani bagi kita orang percaya yang mengasihi Tuhan. Kita yang hidup tinggal di dalam Tuhan, tidak ada sesuatu terjadi, tidak terjadi apapun dalam hidup kita tanpa izinnya, tanpa melewatinya. Jadi kalau ada yang sudah melewatinya dan kita harus tanggung, percayalah, itu bagian yang kecil saja. Matius pasal 11, Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Pakailah kuk yang kupasang, katanya kuknya enak, beban yang kukasih ringan. Kenapa bisa enak? Kenapa bisa ringan? Karena yang gak enaknya sudah Yesus tanggung.
Yang beratnya sudah Yesus tanggung di atas kayu salib. Jadi kalau ada yang masih harus saya tanggung, kalau ada yang masih harus saudara tanggung, itu bagian kecil saja. Dalam banyak cerita di perjanjian lama kemenangan bangsa Israel, seringkali bangsa Israel tuh tinggal menjarah, tinggal memperoleh kemenangannya. Tuhan berperang ganti mereka. Banyak bagian firman Tuhan di perjanjian lama mengatakan Tuhan berperang ganti orang Israel. Sehingga orang Israel bukanlah pasukan yang hebat. Bangsa Israel bukan pasukan yang kuat secara ketentaraan. Tetapi mereka selalu mengalami kemenangan. Kenapa? Karena pertempuran yang paling sulitnya itu dilakukan oleh Tuhan. Sehingga kemudian mereka tinggal menjarah. Mereka tinggal melihat bahwa tembok Yeriko runtuh. Daud tinggal melihat Daud tumbang. Daud sadar itu bukan dia. Bagian paling sulit itu sudah Tuhan lakukan. Saudara, dalam hidup saudara, kalau saudara hari ini menanggung beban, persoalan apa dalam hidup saudara? Persoalan rumah tangga, persoalan sakit penyakit, usaha saudara sedang mengalami persoalan. Saudara harus menanggung segala sesuatu, termasuk karena keadaan situasi sekarang ini COVID-19. Saudara mungkin mengalami banyak kekurangan, tapi percaya, yang paling benar, yang paling besar, yang paling susah itu sudah Tuhan tanggung. Jadi kalau ada yang masih harus saudara tanggung, ya tanggunglah dengan keyakinan sebenarnya yang saya tanggung itu bagian kecil saja, bagian yang paling besar Tuhan sudah tanggung. Mengapa kita cakap menanggung segala perkara? Karena kebenaran ini, karena kita. Saya ulangi sekali lagi. Kenapa kita cakap menanggung segala perkara? Kita mampu menanggung segala perkara karena kebenaran ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Di dalam Dia, saudara semua di dalam. Tidak ada apapun yang saudara tanggung tanpa Tuhan berdiri. Mari percaya ini. Bangkitkan semangat saudara, bangkitkan iman saudara. Saudara adalah orang-orang yang tidak dikalahkan oleh persoalan dan masalah yang harus saudara. Saudara punya kekuatan, saudara punya kemampuan. Bahkan saya katakan cakap menanggung segala perkara. Saya suka menggunakan kata cakap ini bicara soal. Bahkan saudara seperti tampil menghadapi semua tanggung jawab dan tanggungan yang harus datang. Saudara punya kemampuan. Saudara punya kemampuan untuk menanggung. Saudara tidak dihancurkan oleh perkara-perkara. Saudara tidak dihancurkan oleh tekanan-tekanan dan tanggungan-tanggungan. Saudara akan keluar sebagai pemenang. Saudara sebagai orang-orang yang mampu menaklukkan persoalan-persoalan. Kebenaran yang kedua. Kebenaran yang pertama, kenapa kita sanggup menanggung segala perkara? Karena kita ada di dalam. Semuanya sudah ditanggung. Yang kedua, karena saya baca ayat 14. Di Filipi pasal 4 ayat 13, saya baca ayat berikutnya ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu. Ini ditujukan kepada jemaat Filipi. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahan. Ini kebenaran yang kedua. Kenapa kita akan cakap menanggung semua perkara dalam kehidupan kita? Karena kita bersama dengan saudara seiman. Tuhan akan terus mengirimkan orang-orang untuk berbagi beban saudara. Saudara ingat bagaimana Daud punya Yonatan. Saudara ingat bagaimana Musa punya Yosua. Saudara ingat bagaimana Paulus punya Barnabas, punya Silas. Bahkan dikatakan baik juga, kata Paulus, perbuatanmu jemaat Filipi. Bahwa jemaat Filipi telah mengambil bagian dalam kesusahan, dalam pelayanannya, dalam semua yang diperlukan oleh Paulus dalam pelayanan. Ada jemaat Filipi yang menopang, menolong. Kenapa kita cakap menanggung segala perkara? Tuhan akan kirimkan orang-orang untuk berbagi beban. Tuhan akan kirim orang-orang yang Tuhan taruh hatinya di hati orang tersebut untuk menolong. Kalau saya hitung perjalanan saya melayani Tuhan,
Mulai dari belajar melayani di sekitar umur 20-an tahun. Sekarang saya 40-an, 20 tahun lebih saya melayani. Saya nggak pernah ingat, nggak bisa mengingat saya melayani sendiri. Selalu ada orang lain, selalu ada rekan, selalu ada yang menolong, selalu ada yang menopang saya. Saya nggak pernah sendirian. Firman Tuhan memang katakan, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Tapi saya percaya sampai hari ini, kalau Tuhan mau tolong saya, Tuhan kirim orang lain. Langsung turun dari surga. Berapa dalam pelayanan saya butuh support dengan keuangan. Tuhan nggak capek uang dari langit. Tuhan kirim sahabat, Tuhan kirim saudara-saudara yang murah hati menolong saya. Paulus bilang baik juga, jemaat Filipi. Kalian semua ambil bagian dalam Yesus. Saudara, dalam semua yang kita tanggung, Tuhan kasih orang untuk kita bisa berbagi pundak, berbagi beban, sehingga kita tidak pernah sendiri. Mengapa kita cakap menanggung segala perkara? Karena kita ada di dalam Dia. Tidak ada apapun yang kita tanggung sebelum Tuhan menanggungnya. Jadi kalau yang tersisa, tanggungannya kecil saja. Ya kan? Melempar batu itu kecil saja. Menumbangkan Goliat sudah dilakukan. Bunyiin trompet, sangkakala keliling tembok Yeriko itu gampang saja. Bagian paling susah Tuhan yang lakukan. Merubuhkan tembok. Itu bukan bagian yang susah. Kalau kita punya tanggungannya memang bisa kita tanggung. Pasti saudara bisa menanggung. Yang kedua, kenapa kita bisa menanggung itu? Karena Tuhan selalu pilih. Tuhan selalu orang-orang. Gak usah dicari, orang-orang kayak gini gak usah dicari. Daud gak cari-cari Yonatan. Musa gak cari-cari Yosua. Paulus gak cari-cari Barnabas. Tuhan munculkan orang-orang ini. Orang-orang yang tiba-tiba sayang sama kita. Orang-orang yang tiba-tiba peduli sama kita. Orang-orang yang Tuhan taruh hati Tuhan di hatinya untuk menolong. Inilah yang membuat kita harusnya cukup. Saya bilang cukup percaya diri, cukup bersemangat, cukup punya keyakinan di dalam kita. Bahwa apapun perkara boleh terjadi dalam kita. Apapun bentuk tanggungan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita. Aku mampu, saudara mampu. Kenapa? Saudara di dalam kenapa? Tuhan selalu kirim orang-orang. Tuhan kirim jemaat ini bersama Paulus. Itu menjadi penghidupan, itu menjadi kekuatan. Ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi Paulus di dalam pelayanannya. Dan jemaat Filipi memberikan diri mereka. Bagi saya, saudara, ada Yonatan. Bagi saya, bagi saudara, ada Yonatan bagi Daud. Ada Yosua bagi Musa. Ada Barnabas. Gak usah dicari-cari. Kan saya memberi pesan, gak usah dicari-cari. Orang-orang sepertinya akan muncul. Akan munculkan dan kita bisa jelas lihat. Oh, ini Yonatan saya. Oh, ini Yosua saya. Oh, ini Barnabas saya. Akan mendukung saya dalam hal-hal yang harus saya tanggung. Dalam hidup kita nggak menanggung semua. Kenapa? Karena perkara-perkara yang paling besar. Kalau ada yang masih harus kita tanggung, kecil saja, bagian yang memang atau kita mampu. Jangan depresi, jangan menyerah. Saudara mampu menang. Amin. Firman Tuhan katakan. Yang kedua, Tuhan akan kirim orang-orang untuk apa ya? Sama-sama memikul beban saudara. Sehingga Tuhan tidak membiarkan saudara memikulnya sendiri. Amin. Saya harap saudara semua menangkap. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami terima hari ini. Segala perkara bisa kami tanggung. Kami menjadi orang-orang yang cakap menanggung segala perkara. Karena kami tinggal di dalam Engkau menanggung semua tanggungan yang harus kami tanggung. Sehingga kalau ada yang harus kami tanggung, itu hanya bagian yang memang kami mampu, kami bisa menanggung. Terima kasih. Kami terima kekuatan daripadamu untuk menanggung segala perkara. Kami juga mengucap syukur untuk sahabat, untuk teman, untuk saudara-saudara seiman yang Tuhan kirim.
Terima kasih. Jika kami menanggung ini semua tidak sendiri. Ada teman, ada sahabat, di mana kami boleh berbagi. Dan kami menanggung dengan cakap. Kami katakan hari ini, seperti Daud katakan, Tuhan melatih tanganku. Kami percaya, kami juga menerima kecakapan-kecakapan dan kemampuan untuk kami menanggung segala sesuatu yang harus kami tanggung dalam kehidupan. Sehingga pada akhirnya, Engkau mendapati kami semua tetap berjalan dalam rencana, dalam janji-janji pertolongan mudah. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan di dalamku. Tidak ada hal lain yang bisa kita banggakan dalam hidup ini. Kekuatan kita begitu terbatas. Kemampuan, keterampilan, apapun yang bisa kita lakukan dan kita anggap bisa, semua itu sangat terbatas. Hanya Tuhan, Dia yang mampukan kita hari demi hari. Dia menanggung bagi kita segala perkara. Dia hebat, Dia Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, saya mengajak mari kita mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan hari ini mengubahkan hidup saudara, hidup saya, hidup kita semuanya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau sudah memilih setiap kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu yang berharga. Sehingga apapun situasi keadaan kami hari ini, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti atas kami Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami sendiri. Apapun yang kami lewati, kami tahu Tuhan Engkau ada di sana buat kami. Lewati gunung yang tinggi, lewati lembah yang curam, kami tahu Engkau ada buat kami Tuhan. Engkau mampukan kami waktu demi waktu, masa demi masa, setiap musim, setiap peristiwa kami mampu dan cakap menanggung semua bersama dengan Tuhan. Pagi ini, saat ini Tuhan kami berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan ibadah online ini Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mengalami keputusasaan, kebimbangan, apapun Tuhan, situasi-situasi yang menekan mereka hari ini Tuhan. Kami berdoa supaya kuasa Tuhan mengalir atas setiap hidup kami ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau lebih dan lebih lagi. Kami juga berdoa bagi yang saat ini Tuhan, ada dimanapun berada Tuhan, yang mengalami persoalan demi persoalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, pendidikan, pelayanan, apapun, bahkan sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan kemampuan, Engkau yang berikan kesembuhan, Engkau juga yang sediakan jawaban dan jalan keluar yang pasti bagi kami semuanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami tahu, kami percaya hidup kami Tuhan akan melangkah di dalam jalan-Mu, dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh bangsa kami Tuhan, kota ke kota Tuhan, setiap daerah ke daerah, dari ujung sampai ke ujung. Tuhan berkati bangsa kami untuk melewati setiap musim apapun Tuhan. Berkati setiap pemimpin kami, dari yang tertinggi, yang pimpinan pusat sampai ke daerah-daerah. Berikan hikmat kebijakan Tuhan, kebijaksanaan untuk mereka mengatur semuanya, supaya semua itu seturut di dalam kehendak dan rencana Tuhan saja. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, demi Yesus kami berdoa, amin, amin. Terima kasih saudara sudah menyaksikan ibadah online GPP Kinabatam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.